Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eko Jayanti. Saat ini saya mengajar di kompetensi keahlian Kimia Analisis SMK Negeri 6 Samarinda yang beralamatkan di Jalan Batu Cermin nomor 40 RT 05 Sempaja Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan juga sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar dengan NIM PPG 229033495047. Saya telah menyelesaikan tahapan PPG yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas studi yang berada di tangan kanan saya, dan saya telah mendaftar uji kompetensi PPG yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran yang ada di tangan kiri saya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 6 Samarinda. Praktik pembelajaran UKIN pada hari ini dilaksanakan di kelas 10 Kimia Analisis dengan materi peralatan dasar laboratorium, alat-alat gelas, dan alat non-gelas. Berikut video pembelajaran UKIN saya. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 Kimia Analis. Ya? Oke. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi, tapi sebelumnya saya coba absen dulu. Siapa teman-temannya yang hari ini nggak masuk? Raffi, siapa temannya yang nggak masuk hari ini? Andi, Bu. Andi, kenapa? Alfa. Alpa, oke. Terus siapa lagi? Oscar ada, Alfred ini bisanya. Faldi, Bu. Valdi. Alpa juga? Ya. Terus siapa lagi? James. Salmia kenapa? Alpa. Salmia, oke. Ada lagi? Rima. Kenapa Rima? Rima sakit. Yang lainnya hadir ya? Oke. Ya. Semua sudah hadir, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Sudah digunakan jas labnya? Oke, sebentar saya nyalakan dulu laptopnya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pengenalan alat dasar laboratorium, alat-alat gelas maupun alat non-gelas. Nah, kira-kira tahu nggak manfaatnya kenapa kita harus mempelajari materi ini? Ada yang tahu nggak? Agar tahu fungsinya, Bu. Agar tahu fungsinya. Ya benar ya, tadi yang dikatakan sama Raffi, manfaatnya, salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui fungsinya alat-alat dasar laboratorium. Nah, kemudian salah satu manfaat lainnya juga
karena kita itu selalu nantinya akan bersangkutan dengan alat-alat kimia, makanya kita perlu untuk mempelajari peralatan-peralatan dasar di dalam lab. Sudah ada di depan kalian itu beberapa alat-alat kimia yang ada di lab, yang biasa ada di lab kimia. Oke, kira-kira nih, kenapa sih kalian harus wajib menggunakan alat pelindung diri kalau masuk di dalam lab? Ada yang tahu nggak kenapa? Saya, Bu. Ya, Fahri silakan. Untuk melindungi dan mengamankan keselamatan diri. Oke, betul. Jadi fungsinya kalian menggunakan alat pelindung diri adalah untuk melindungi keselamatan dan keamanan diri sendiri maupun orang lain. Ya, jadi wajib menggunakan alat pelindung diri, entah itu mulai dari jas lab, kemudian apa lagi? Masker, terus sarung tangan, sepatu yang tertutup. Nah, itu adalah wajib digunakan. Supaya apa? Biar kalian itu tidak, jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, entah itu tertumpahnya bahan kimia, itu tidak langsung terkena dengan pakaian kalian. Karena jas lab itu bahannya lebih tebal dari bahan baju kalian, seperti itu. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau ngingat dulu, ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Saya, Bu. Ya, Oscar silakan. Tentang alat ukur, Bu. Oke, alat ukur, betul. Contohnya kayak penggaris, terus timbangan, terus pipet ukur, sama gelas ukur. Ya. Jadi betul ya yang dibilang Oscar. Minggu lalu kita sudah belajar alat ukur. Contohnya ada mistar atau penggaris, kemudian pipet ukur, apalagi tadi gelas ukur dan timbangan. Jadi apapun benda yang bisa untuk mengukur itu disebut alat ukur. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, itu Ibu sudah ada kirim link di grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan dulu pretestnya selama lebih kurang 3 menit. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, waktunya habis. Silakan kembalikan handphonenya di atas meja. Nah, ini udah duduk per kelompok ya? Udah ya, ini kelompok 1, 2, kelompok 3. Oke, sudah duduk per kelompok, maka saya akan membagikan lembar kerjanya dulu per kelompok. Nih ya. Silakan sambil dibaca-baca untuk lembar kerjanya. Oke, sebelum masuk ke lembar kerja, di sini saya akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan jenis peralatan gelas dan non-gelas dalam laboratorium. Yang kedua, dapat menganalisis jenis-jenis peralatan gelas dan non-gelas dalam laboratorium. Yang ketiga, menyusun kembali dengan menggambarkan peralatan gelas dan non-gelas dalam laboratorium. Yang keempat, menggunakan peralatan gelas dan non-gelas dalam laboratorium. Dan yang kelima adalah melaksanakan perawatan
peralatan gelas dan non-gelas dalam laboratorium. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk hari ini ada beberapa langkah pembelajaran yang harus kita laksanakan. Yang pertama ada pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua adalah pernyataan atau mengidentifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data, data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Oke, ini untuk langkah pembelajarannya. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini saya menggunakan pendekatan TPACK Scientific dengan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode diskusi tanya jawab. Nah, kemudian ada 3 penilaian yang akan saya nilai pada hari ini. Yang pertama, ada penilaian pengetahuan yang sudah tadi kalian kerjakan pretest awal. Kemudian nanti juga ada post test di akhir pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian sikap. Jadi di sini nanti saya akan menilai sikap kalian selama pembelajaran itu seperti apa. Aktifkah atau hanya diam saja? Itu nanti akan saya nilai. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini dari cara kalian bisa menggunakan alat tersebut seperti apa. Itu untuk penilaian keterampilan. Oke. Oke. Untuk memperjelas kalian hari ini pembelajarannya seperti apa, saya ada video, tayangan video, tolong disimak. Kemudian kalian amatin apa aja yang ada di dalam video itu. Nanti kemudian kalian tuangkan di dalam lembar kerja kalian. Oke? Oke anak-anak, itu tadi tayangan video yang udah kalian simak. Nah, sudah dicatat kan apa aja yang ada di dalam video tadi? Sudah. Nah, sekarang buka LKPD kalian yang sudah saya bagikan tadi. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Kemudian di lembar ketiga itu nanti kalian lengkapin tabel yang ada di dalam lembar kerja. Bisa, kalau misalkan tadi di depan kurang begitu jelas melihat alat-alatnya, di atas meja kalian itu ada alat-alat kimia yang juga sama dengan yang ada di dalam video tadi. Jadi biar lebih jelasnya, oh ternyata bentukannya gelas kimia seperti ini, oh ternyata bentukannya gelas ukur itu seperti ini. Itu ada di depan kalian. Oke, silakan dikerjakan. Kita akan diskusi ini selama lebih kurang 30 menit. Oke, silakan berkelompok berdiskusi. Di depan juga ada pertanyaan ya. Sebelum masuk ke tabel ada pertanyaan di depannya.
beberapa alat dan bahan yang digunakan. Apa aja Mas Jumlah? Gelas ukur kan tadi. Gelas ukur, Pipet ukur. Pipet sama bolanya. Pipet sama anunya. ukur, Apa namanya? bola isap, Bisa. Ellen Meyer kan. Aquades. Erlen, Melia, Dari corong. Aquades, Dari itu bahan. Corong. Oh, Aquades. tambahan. Ya apa? Terus apa Ya, lagi? kita tambahan dari Ukur. Apa? Labu ukur. Labu ukur. Gelas ukur udah. Udah. Ini apa namanya? Corong. Corong udah. PPS. Udah, pipet. Belum. pipet ukur itu. Ini apa? Ini labu Ellen Meyer kan nih Bu? Labu Ellen Meyer, yakin. Coba lihat lagi deh bahan ajar yang saya kirim. Coba dilihat labu Ellen Meyer apa labu yang lain. Oh, labu ukur Bu. Nah, labu ukur. Oh, tulis itu labu ukur. Nanti digambar ya. Iya Bu. Ya. Kalau ini Ini kaca arloji. Ini nanti. Sambil dibaca juga materi yang saya kirim, modul-modulnya yang saya kirim tadi. Itu udah ada tuh penjelasannya. Apa gitu. Iya, dari. Nah, itu namanya apa? Nama alatnya? Gelas kimia, gelas kimia. Ya. Fungsinya ada kan di bahan ajar yang saya kirim tadi? Ada Bu. Nah, di modul tadi yang sudah saya kirim, coba dibaca. Gelas kimia fungsinya apa? Terus juga di video yang tadi sudah ditayangkan kan juga tahuan tuh fungsinya gelas kimia itu untuk apa? Iya. Ya kan? Nah, tinggal kalian tuliskan, oh fungsinya ternyata untuk ini gitu. Nah, dilanjutkan aja tuh gambarnya. Iya. Nah, tuh bisa digambarkan baru ditulis namanya sama fungsinya ya. Abai bantuin temannya juga. Mana ini hasilnya? Sudah digambar? Sudah. Mana? Coba lihat. Belum. Oh, ini gambarnya. Digambar lagi. hebat, gambar pet. Sudah serius betul. Ini dia yang bilang tadi. Nah, nih. Apa namanya ini? Tadi kan sudah dijelaskan tuh. Gelas kimia. Nah, Gelas kimia. apa itu? Namanya. Nah, labu Ellen Meyer. Pokoknya gambar yang bagus nanti ibu kasih nilai plus. Tidak bakal kalau balik ini. Ini apa? Serat juga. Terkagum-kagum aku tuh. Masya Allah. Haji. Nah, sambil yang lain sambil cari nama-nama alatnya. Kan sudah ada di bahan ajar tuh, udah saya kirim. Gelas kimia. Sambil dibantu nama alatnya sama fungsinya. Kamu cari Ini corong tadi. alat Ini. fungsinya. Lainnya. Itu apa? Labu ukur. Kok kayak corong gambarnya? Corong terbalik nanti dulu. Corong terbalik ya. Ini gelas ukur.
Kalau itu gelas ukur berarti dikasih skalanya. Jadi biar tahu itu gelas ukurnya. Ada kah? Skalanya Bu. Garis-garisnya. Nah. Nggak kelihatan dari jauh soalnya. Ini tempat menimbang. Ini fungsi Meyer apa? Untuk titrasi. Kasih gue di sini. Oke. Untuk apa? Titrasi. Untuk wadah titrasi. Loh, Untuk Untuk titrasi. titrasi. Pastinya Untuk wadah. ya Untuk anu. itu Wadah. memanaskan Titrasinya sana. larutan. Memanaskan larutan, ya. Larutan. Nah, betul. Terus ada lagi tuh belakangnya. Gambar lagi. Nah, dari gambar yang kalian gambarkan tadi, sekalian juga kalian tulisin dia itu gelas atau non gelas. Ya, bedanya tahu kan kalau gelas itu seperti apa, non gelas itu seperti apa? Ya, semua sudah saya tuangkan di bahan ajar, sudah saya jelaskan. Alat gelas itu alat yang bla 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 bla. Baru alat non gelas itu adalah alat yang bla 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 bla. Silakan dibaca. Kalau kalian baca pasti kalian tahu bedanya alat-alat gelas dan non gelas. Gelas. Ya, gitu. Gelas. Ini aja yang bukan gelas nih. Bakal kenal. Ini juga bukan. Bukan Oh iya, ini itu nggak di- sama ini. Ya. Ini loh, gelas. Intinya dia yang tidak terbuat dari bahan kaca itu adalah alat non Gelas. gelas. Oke, itu sudah beberapa gambaran ya. Nah, sekarang ibu mau coba tanya kalian kalau kalian sudah paham. Ini sudah ada alat-alatnya kan di depan kalian kan? Nah, kira-kira ini apakah? Gelas ukur. Gelas ukur. Oke, fungsinya untuk apa nih kira-kira? Untuk mengukur volume zat cair. Ya, betul ya. Jadi harus diingat nama alatnya sama fungsinya, jangan sampai ketukar. Ini gelas ukur. Terus yang ini apa namanya? Sama-sama gelas. Gelas, misalnya gelas kimia. Gelas kimia, betul. Jadi dua-duanya adalah sama-sama namanya gelas, tapi beda. Ini gelas ukur, ini gelas kimia atau biasa disebut gelas piala. Fungsinya juga sama untuk apa, Mi? Cair. Untuk melakukan zat cair, betul. Jadi itu ya fungsinya sama alatnya kalian harus paham satu sama lainnya. Oke? Ini lagi kah? Apa ini? Elemennya. Hah? Titrasi? Iya. Apa itu? Bu, saya mau nanya. Apa? Ini kan labu Erlenmeyer. Tadi saya baca di modul gunanya untuk titrasi. Ya, Titrasi itu apa ya, Bu? titrasi itu suatu analisis yang nanti menggunakan dua bahan. Nah, nanti itu kalian akan pelajarin di, kalau nggak salah, di semester 2. Nah, itu nanti kita akan belajar itu dia bisa berubah warna larutan-larutan itu. Gitu. Jadi, betul memang itu labu Erlenmeyer untuk Titrasi. wadah titrasi. Nah, nanti titrasi itu akan kalian lebih pelajari lagi lebih dalam di semester Semester 2. Ini untuk apa tadi ya? Ibu, Ya. saya mau nanya Bu. Di modul kan ini untuk menghomogenkan Bu. Menghomogenkan itu apa Bu? Nah, ada yang tahu nggak menghomogenkan itu apa?
Nggak ada, Bu. Nggak ada yang tahu? Iya. Nah, jadi menghomogenkan itu adalah mencampurkan larutan biar tercampur rata gitu. Jadi kan nanti ini kayak di video tadi tuh bikin larutan tuh dari bahan padatan garam misalnya. Garam kan dilarutkan di Aquades. Nah, sudah diaduk tapi habis itu kan ditambahkan Aquades lagi tuh ke dalam sini. Nah, itulah namanya dihomogenkan seperti itu. Caranya gimana? Caranya, nah ini kan, ini misalnya nih sudah ada larutannya di dalam nih. Nah, kita tera Aquadesnya sampai di tanda batas ini ada garis biru nih. Ini kan, udah pas di garis batas ini, baru kita tutup. Tutupnya harus yang pas. Kemudian kita guncang dia seperti ini sampai dia benar-benar tercampur merata. Nanti biasanya tuh gini, dia kayak kalau kalian bikin sirup atau limus tuh kan kayak ada yang gumpalnya gitu. Nah, itu nanti dia bisa tercampur dengan merata. Pokoknya diguncang sampai dia udah terlalu sempurna. Seperti itu yang dinamakan menghomogenkan. Itu. Oke, sudah semua selesai menggambarnya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah semua, oke. Waktu diskusi sudah selesai, saatnya sekarang untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, kita mulai di kelompok 1 dulu. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Dengan teman saya Oscar, Neki, saya sendiri Raffi, Alfred, dan Despri. Nah, alat yang saya pegang ini namanya labu ukur. Berfungsi untuk menghomogenkan larutan agar tercampur secara merata. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok lain silakan jika ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1 dipersilakan. Ya. Saya Ahmad Bayhaqi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Apakah jika corong kaca ini diganti dengan corong plastik? Itu aja. Terima kasih. Nah, itu tadi dari kelompok 2 sudah berani untuk bertanya kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari temannya kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 1 ingin menjawab pertanyaannya bahwa corong kaca tidak dapat diganti dengan corong plastik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Jadi tadi kelompok 1 sudah menjawab kalau tidak bisa digantikan dengan corong plastik. Di sini saya meluruskan untuk jawabannya. Tergantung dari bahan yang kita akan gunakan. Jadi corong itu bisa diganti dengan corong plastik, tapi tergantung dari bahan yang akan digunakan. Misalnya kita akan memindahkan Aquades. Nah, sifatnya Aquades ini kan tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu sifatnya panas gitu. Jadi masih bisa kita gantikan corong itu dengan corong plastik, kecuali kita memindahkan seperti HCl, pekat. Nah, itu tidak bisa menggunakan corong plastik karena nantinya si corong akan meleleh dengan panasnya si HCl ini. Jadi tuh, seperti itu ya jawabannya. Oke? Paham? Oke, kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasi. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 2 yang beranggota Hadijah, Risma, saya sendiri, Raja, dan Diana. Ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini labu Erlenmeyer, fungsinya sebagai wadah untuk titrasi. Ini botol semprot untuk tempat aquades. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Ahmad Haikal dan nama teman-teman saya Fahri, Sofian, Fahmi, Rosa. Yang pertama, kaca arloji, termasuk alat gelas. Fungsinya untuk tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Yang kedua, spatula, termasuk non-gelas, termasuk alat non-gelas. Fungsinya adalah untuk mengambil zat-zat kimia padat berukuran kecil. Yang ketiga, batang pengaduk, termasuk alat gelas. Fungsinya untuk mengaduk. Alat keempat, pipet tetes, termasuk alat gelas. Fungsinya sebagai saluran untuk memindahkan cairan. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Semua kelompok sudah presentasi hari ini. Alhamdulillah semua sudah paham ya untuk pengenalan alat dasar lab baik berupa alat gelas maupun non gelas. Jadi ada 2 macam alat di dalam lab itu ya, ada alat gelas sama alat non gelas. Nah, tadi di LKPD-nya semua sudah dijawab semua ya. Nah, apakah ada yang berbeda dari hasil presentasi kelompok tadi di jawaban LKPD kalian? Sama semuanya? Sama, oke. Berarti kalau sama semua artinya semua sudah paham dan semua sudah satu konsep untuk peralatan dasar lab ini. Oke? Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Apakah dari presentasi teman-teman kalian tadi sudah cukup jelas? Sudah, oke. Oke, itu tadi ya, sudah presentasi. Artinya semua sudah mempelajari, sudah paham tentang peralatan dasar lab, baik berupa alat gelas maupun alat non gelas. Nah, karena sudah sampai akhir, berarti kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Dari hasil pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan perbedaan gelas dan non gelas, Bu. Ya. Nah, kalau gelas ini termasuk Erlenmeyer dan gelas kimia. Ya. Sedangkan yang non gelas bola penghisap dengan spatula, Bu. Oke, betul ya yang dikatakan Alfred. Terima kasih Alfred, silakan duduk kembali. Oke, beri aplaus untuk Alfred yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini.
Oke. Selanjutnya tadi kan kalian sudah di awal sudah mengerjakan pretest. Nah, sekarang kalian kerjakan kembali soal post-testnya. Ibu yakin pasti kalian hasilnya lebih bagus dari yang tadi. Silakan dikerjakan, linknya sudah saya share di grup. Waktunya untuk mengerjakan 5 menit. Silakan dikerjakan. Oke, sudah? Waktunya habis? Oke. Sudah semuanya kerjakan? Sudah. Gimana hasilnya? Memuaskan. Memuaskan. Dapat berapa nilainya? 80. Kelompok 1. Kelompok 2 dapat berapa? Dapat 100. Luar biasa. Kelompok 3? 90. Oke. Ya, kalian sudah belajar tentang peralatan dasar laboratorium, alat gelas maupun alat non gelas. Nah, sekarang kalian juga sudah mengerjakan post-test. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian, bagaimana sih pembelajaran hari ini? Nyaman. Ya, Desri silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu. Jadi tahu mana gelas non gelas sama enggak. Jadi tahu nama-nama alat di lab kimia sama tahu fungsinya. Oke, jadi ya itulah refleksi untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalian dapat mengetahui nama-nama alat lab, kemudian fungsi-fungsinya juga. Itu untuk refleksi hari ini. Semua dapat 80 minimal? Oke, alhamdulillah, berarti tidak ada yang remedi untuk pembelajaran hari ini. Nanti akan Ibu share soal pengayaan untuk materi hari ini dan untuk materi selanjutnya. Oke? Nah, minggu depan kita akan lanjut belajar tentang peralatan lab yang berupa instrumen. Nanti itu ada spektro, kemudian ada oven, ada konduktometer dan lain-lain sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari minggu depan. Jadi nanti tolong di rumah sambil dibaca-baca apa sih instrumen-instrumen di lab kimia itu. Nah, itu tolong dipelajarin dulu. Jadi minggu depan tidak terlalu, saya nggak tahu Bu ini alat apa. Setidaknya sudah pernah lihat entah itu di Google atau di YouTube dan sebagainya. Oke? Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Tolong pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita selesai belajarnya. Raffi silakan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas kalian. Sampai jumpa di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.